ada video saya yang viral, bagi-bagi duit di Pamekasan. Katanya Gus Miftah money politik. Yang pertama, Gus Miftah bukan tim kampanye siapapun. Saya bukan tim kampanye pasangan manapun. Kalau toh orang kemudian mengidentikan saya dengan pasangan paslon, itu bukan tim kampanye. Kemudian yang kedua, kamu tanya Pak Wakil Bupati, yang namanya money politik itu pasti sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang bagi uang untuk politik. Kayak cangkeme ngopo kayak. Santet meteng loh. Kaget aku. Yang namanya orang money politik itu biasanya Pak Wabub itu sembunyi-sembunyi. Maka kenapa ada istilah serangan fajar? Kalau sekarang serangan vulgar. Saya kemarin diundang oleh sahabat saya, pengusaha tembakau kaya dari Pamekasan, namanya Haji Her. Ini punya karyawan 15.000, punya petani tembakau 20.000. Saya ngiri sama beliau, kenapa? Tiap hari bagi-bagi uang sedekah. Beliau sudah membangunkan rumah 1000 unit rumah sederhana untuk orang miskin. Sementara saya baru bisa beberapa saja. Gus, mbok ngopi di tempat saya. Saya datang ke sana. Tahu saya datang, anak-anak pabrik ngumpul. Semuanya pengen salaman sama saya. Haji Her bilang, Gus ada uang, saya pengen sedekah. Tapi yang memberikan Gus Miftah. Sudah normal Pak. Di video sama orang, begitu selesai. Gus Miftah kampanye bagi-bagi duit. Dulu Pak Lurah nyalon lurah bagi duit apa? Bagi apa baten? Bagi apa baten? Bagi baten. Saya yakin Pak Lurah tidak bagi ketok, rupa-rupa randuwe duit. Saya itu kalau pengajian bagi-bagi duit, apalagi acara santunan anak yatim, itu sudah dari dulu. Kenapa baru viral sekarang? Ulang tahun Pondok Pesantren Oraji, Jalan Sehat, saya ngundang artis Triswaka Nabila. Saya bagi duit, sekarang muncul lagi Pak Wabu. Gus Miftah bagi-bagi duit, padahal sudah sekian bulan yang lalu. Kenapa saya kemarin memberangkatkan umroh 25 orang gak viral? Kulo niku seneng Pak, lah pengajian dom-dom. Cuman pesan saya satu sebelum saya lanjutkan untuk panitia. Tolong anak-anak yatim yang mau disantuni nggak usah dinaikkan panggung. Oke guys ya, jadi Gus Miftah dalam ceramah-ceramahnya ya dan beberapa belakangan ini beliau sedang berusaha keras ya bagaimana melawan derasnya ya nyinyiran dari netizen ya terkait dengan bagi-bagi uang beberapa waktu yang lalu di Pamekasan Madura guys ya. Dan Gus Miftah mengklarifikasi bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan bentuk kampanye politik ya, tidak ada unsur politik. Namun dari video yang beredar guys ya, dapat kita saksikan dengan jelas di mana ketika membagi-bagikan duit tersebut ya, di belakangnya ada yang terus meneriak nama Pak Prabowo dan Gibran guys. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari netizen berikut ini. Isor dituku, men umate juga tidak bisa dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman, saya numpang stage ya agar saya bisa membalas ucapan yang namanya Gus Miftah yang telah mengklarifikasi bahwa itu video lama. Video lama pada saat Gus Miftah bagi-bagi sodakoh katanya. Tapi begini Gus, di belakang Gus Miftah ada tim Prabowo, tim suksesnya, yang salah satu ada yang saya kenal. Ya Gus, jadi tidak usah membohongi rakyat dengan cara-cara seperti itu. Apalagi Gus Miftah selama ini kan dambaan saya.
apabila ceramah kan belak-belakan, istilahnya menyinggung pemerintah yang selama ini. Nah, kenapa kok jadi blunder seperti ini? Andai Gus Miftah bilang ya, sebut kalau itu video lama, tapi di belakang itu ada orang membeberkan yang namanya kaos bergambar Prabowo. Jadi di situ aja. Klik klarifikasi Gus Miftah model kayak gimana udah nggak bisa dibersihkan, Gus. Ya maaf sekali lagi kepada Gus Miftah, klarifikasi model kayak gimana, mau sebut itu video lama, tidak. Tanggal dan hari pada saat Anda masuk ke situ ada. Satu, kedua ada kaos di belakang, harus pilih si Anu, ya kan? Di situ ada gambar Wowo. Nah, mau klarifikasi model bagaimana? Mau ngeles kayak gimana lagi, Gus Miftah? Gus, jika seseorang menzalimi seseorang, suatu saat akan terkuak. Dia akan dihinakan satu persatu. Jangan menolong orang yang telah melakukan merugikan orang lain selama ini. Ya, merugikan rakyat, terutama di HAM. Itu ditolong dengan cara itu, membersihkan pakai itu. Kemudian udah diklarifikasi pula oleh Prabowo. Ya. Kalau Gus Miftah bagi-bagi uang itu terima saja, itu uang dari rakyat. Uang rakyat yang dari mana? Apakah ini uang pajak buat kalian poya-poya? Sementara ucapan Prabowo yang kuat, ya semakin kuat, yang lemah menderita. Seperti inikah gaya kalian? Seperti inikah yang keinginan Gus Miftah? Kalau memang Gus Miftah tuh ceramahnya selama ini pro dengan rakyat, punya pendiriankah? Malu nggak kira-kira dengan rakyat? Dengan pidato-pidatomu selama ini, ceramah-ceramahmu selama ini, yang menyirami nurani orang, seakan-akan paling benar. Harga dirimu kok dibeli dengan amplop? Nah, seperti inikah imanmu ada pada rekening? Imanmu ada pada uang fulus. Ya, itu jadi Gus. Sepandai-pandainya saya bilang, kalian menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium jua. Selalu loh saya ucapkan seperti itu. Sering kali saya kuat itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya. Sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, pasti akan terkuak. Ya tah? Ini udah setelan. Saya kan udah bilang, ini udah disetel. Sebelum adanya kampanye, kemudian Anda mengajak Prabowo joget, ya kan, itu saya udah curiga pertama kalinya. Oh, ternyata disetel. Kemudian Gibran juga bagi-bagi uang, kan? Ya kan? Coba kalau itu Ganjar dan Mahfud bagi-bagi seperti itu, KPU pasti bertindak, Bawaslu pasti bertindak. Tapi karena ini pihak orang yang kuat, kata Prabowo, ya, mingkem semua. Mau jadi apa negara kita ini, bro? Gus, suatu saat akan terkuak juga. Klarifikasi model kayak gimana juga, tuh nggak bisa ngeles. Di belakang juga ada bukti. Salah satu tim sesnya Prabowo paling terdepan. Di mukanya yang pertama, saya kenal orangnya. Salam waras Gus, ya. Semoga nggak kebelinger gara-gara uang. Wow, jadi emak-emak ini ngomel guys ya, terkait dengan klarifikasi Gus Miftah yang dirasa belum terlalu mau jujur ya, atau belum begitu lurus ya. Tapi masih ada pembelaan diri dari Gus Miftah bahwa apa yang dia lakukan itu benar guys ya, bukan sebuah kesalahan ya. Namun kita perhatikan lagi guys ya, ini ada video dari Pak Ganjar guys ya, Capres 03 yang langsung memberikan tantangan kepada Bawaslu. Inilah saatnya bagi Bawaslu ya untuk menunjukkan bahwa Bawaslu itu benar-benar bekerja. Kalau soal Gus Miftah,
Kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu. Atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke ya? Oke, thank you semuanya ya. Oke, udah ya. Makasih teman-teman. Apa mana saniki fenomena niku lho, Pak. Bola-bali awake dileki arrosi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Dene umat gelem disogok kelawan amplop, ya mergo kiai ini seringane nampa amplop sangka politisi. Loh, nggih napa mboten? Ini perlu dievaluasi tidak hanya umatnya tapi juga kiainya. Kan saya tersinggung kejadian di Semarang. Caleg DPR RI Pak Lurah bikin amplop 80.000 amplop, isinya per amplop 20.000, ketangkep KPK. Kula kan tersinggung, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Begenggek lonte sing rasanya ingin culek matanya, kok percaya dengan hoak. Nah ini saudaraku yang satu ini kurang lihat berita ini, kurang lihat apa namanya info-info, mendengar info-info ini. Ini bukan hoak. Dan saya melihatnya sendiri itu di video itu ada yang mana Miftah ini bagi-bagi duit, hambur-hamburkan uang itu untuk suruh memilih salah satu paslon itu nomor urut 2. Ini bukan fitnah, bukan hoak, apalagi fitnah. Makane toh bro, makane. Lagian saya tuh nggak habis pikir. Siapa sih yang nggak mau duit? Semuanya mau duit. Saya juga mau duit. Suka saya kerja mati-matian juga cari duit. Ngono, saya kan nggak sesuai saja yang disampaikan. Saya pernah lihat ceramahnya itu Gus Miftah ini. Saya pernah Miftah ini ya, Ustadz bayaran ini. Saya pernah dengar waktu di salah satu di mana tempatnya saya lupa itu. Beliau pernah mengatakan begini. Ini Miftah pernah mengatakan begini. Orang yang mencari jabatan dengan memberikan uang 20.000 atau 100.000 untuk mendapatkan jabatan anggota dewan kalau nggak salah waktu itu. Itu katanya kedua-duanya yang memberi dengan yang menerima itu sama-sama masuk neraka. Menurut Miftah ini. Makanya lihat videonya, lihat beritanya, lihat infonya, cari. Begitu biar nggak seperti dibilang saya itu hoak. Lihat. Itu pernah. Dan Miftah sendiri mengatakan itu katanya, yang dibilang Gus Miftah itu, kalau menurut saya sih cuma Ustadz bayaran. Dia mengatakan itu dua-duanya yang memberi sogoannya, memberikan uang dengan menerima uang itu sama-sama masuk neraka menurut Gus Miftah. Lu ternyata sekarang dia loh yang bagi-bagi duit langsung dia. Barusan dia datang itu, dia datang itu di daerah Madura kalau nggak salah, dia bagi-bagi uang itu. Dia kasih uang sekebok itu. Saya tuh nggak marah soal dia bagi-bagi, enggak. Cuma tata caranya itu salah, nggak sesuai dengan yang dia ucapkan. Itu begitu. Kalau rakyat dikasih duit ya diterima atau duit. Ngono loh. Ini bukan hoak. Jabatan yang dimiliki dengan itu, cara begitu itu nggak bener, keliru. Ngono. Memilih itu dengan, ya kita kan suruh memilih presiden kan harus ada itu namanya debat capres. Kita suruh milih itu, milih-milih mana pemilih yang terbaik. Lah cuma milih pengen jabatan kalau dengan membagi-bagikan uang itu ya keliru tuh, salah toh bro. Berarti kita itu memang dimiskinkan. Ngono loh. Bukan hoak. Ya Allah. Saya petani aja loh suka lihat itu berita-berita saya itu, walaupun saya itu petani. Yo, jangan marah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Colok matamu. Oke guys ya, itu tadi omelan kedua lagi dari Pak Petani, para pengikut-pengikut dari Gus Miftah ya. Salah satunya adalah Pak Petani ini. Dulu mereka juga menyimak ya bagaimana ceramah-ceramah dari Gus Miftah ini ya. Bahwa kalau berkampanye ya, bagi-bagi duit, itu orang yang membagikan dengan orang yang menerima ya masuk neraka ya. Tetapi saat ini apa yang terjadi guys ya? Situasinya malah terjadi pada Gus Miftah ya, tetapi dia sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia ucapkan sebelumnya ya.
artinya tidak bisa memberikan teladan yang baik dengan ucapan sebelumnya, ya. Antara ucapan dengan perbuatan itu tidak sinkron, guys. Selamat pagi. Barusan saya melihat videonya Gus Miftah yang mengatakan begini, Soekarno punya putri Megawati, Gus Dur punya putri Yeni Wahid, SBY punya putra AHY, Jokowi punya putra Gibran Raka Buming Raka. Kenapa kok cuman Gibran yang dianggap dinasti politik? Saya sebenarnya ketawa mendengar statementnya Gus Miftah ini. Ngapunten Gus, tidak mengurangi rasa hormat saya. Hanya pengen mengingatkan, berbicaralah sesuai dengan kapasitas. Kalau kapasitas jenengannya adalah seorang pendakwah, agamawan, yang berbicaralah berkaitan dengan agama, kemampuan yang berkaitan dengan syariat, menasihati masyarakat, tidak perlu jauh-jauh berbicara masalah politik sehingga kelihatan kapasitas otaknya. Gus, begini Gus ya, letak perbedaannya antara putra-putri presiden sebelumnya dengan Jokowi maupun Gibran karena Jokowi itu berupaya menjadikan anaknya sebagai penerusnya pada masa Jokowi masih berkuasa, Gus. Itu perbedaannya. Makanya kemudian banyak pihak mengatakan bahwa itu dinasti. Masa hal begitu jenengan tidak bisa membedakan. Jangan disamakan dong. Wong presiden-presiden sebelumnya, putra-putrinya itu tidak diupayakan untuk menjadi penerusnya ketika mereka berkuasa. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi tolong berstatementlah sesuai dengan kapasitasnya sehingga kedangkalan otak politiknya jenengan itu terbaca oleh publik. Ngapunten Gus, saya malu melihat jenengan berstatement kayak gitu. Itu kesannya jenengan tidak punya wibawa sama sekali. Ditambah lagi, mohon maaf, katanya al ulama itu warisatul anbiya, Gus. Sejak kapan sih seorang pewaris Nabi itu mempertontonkan etika, bagi-bagi duit di depan publik dan lain sebagainya itu? Sejak kapan, Gus? Ngapunten, jenengan selama ini dikenal seorang tokoh muda, dai muda dari kalangan Nahdliyin. Jangan sampai mempermalukan kaum-kaum Nahdliyin dengan perilaku politik yang kurang baik. Kembalilah kepada habitatnya. Jenengan seorang agamawan, ya menjadilah seorang agamawan pendakwah. Tidak perlu berkampanye politik apalagi menunjukkan perilaku politik sehingga menunjukkan kedangkalan wawasan politiknya jenengan di depan publik. Eman Gus, kasihan saya sama ngelihat jenengannya saat ini. Tanda kutip Gus, memalukan. Oke guys, jadi abang ini menyayangkan ya beberapa statement yang dikeluarkan oleh Gus Miftah ya. Jadi abang ini mengingatkan kepada Gus Miftah ya agar kembali kepada habitatnya ya, agar kembali kepada jati diri beliau sesuai dengan kapasitas beliau sebagai pendakwah ya, agar jangan sampai terjebak ataupun terlalu dalam ya, masuk ke dalam ruang ataupun dunia politik sehingga itu malah menurunkan kewibawaan dari Gus Miftah yang terkenal sebagai pendakwah yang keren, pendakwah yang mampu memberikan nasihat-nasihat yang bijak kepada masyarakat ya. Kalau Anda sebagai seorang pendakwah, Anda sebagai seorang tokoh agamawan ya, lebih baik Anda fokus ke dunia yang itu saja ya. Jangan sampai Anda ikut nimbrung dalam dunia politik ya, sehingga nanti justru merusak citra Anda sendiri sebagai seorang tokoh atau pemuka agama ya. Nah, ini yang diharapkan dari kita sebagai masyarakat Indonesia kepada para tokoh-tokoh ulama ya, tokoh-tokoh agama ya. Silakan, tidak ada yang melarang kalian menyatakan dukungan kepada siapapun ya. Namun jika kalian terlibat terlalu jauh sampai dengan membagi-bagikan duit, lalu ada yang teriak-teriak nama Pak Prabowo ya, menurut saya ini langkahnya sudah terlalu jauh sekali masuk ke dalam dunia politik. Seorang pemuka agama kemudian berbohong kepada kita semua, dan kebohongannya bisa kita saksikan bersama-sama. Kebohongannya dibongkar sedemikian rupa untuk kita saksikan bersama-sama. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin tidak akan saya lupakan terkait Gus Miftah gitu ya. Dan dari sini sudah selesailah penghormatan saya kepada
Gus Miftah karena berani berbohong untuk melindungi Prabowo Gibran. Karena kalau orang biasa berbohong, kita mungkin ada pemakluman, adalah sedikit maklum gitu ya kalau mereka berbohong soal hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau orang biasa itu berbohong mungkin karena mereka nggak ngaji, mereka nggak mengerti konsekuensi berbohong dan dosa-dosanya seperti apa, mereka tidak paham efek terhadap diri mereka ketika mereka berbohong gitu ya. Karena kalau orang bohong itu kan jadinya itu akan merugikan dia sendiri, nama baiknya dan keluarganya gitu. Jadi kalau ada orang berbohong, orang biasa berbohong, ya mungkin mereka memang perlu diajari, perlu diberikan teguran-teguran, perlu diberikan masukan-masukan atau diajak mengaji gitu. Tapi kalau pemuka agama, kalau Gus Miftah berbohong, ini saya sangat yakin bahwa beliau itu paham dengan konsekuensi berbohong. Paham bahwa berbohong itu dosa dan dilarang oleh agama dan sebagainya. Itu beliau sudah sangat paham betul. Tapi semua itu kemudian ditabrak dengan sedemikian rupa, dengan senyum, dengan ketenangan yang sangat-sangat dingin sekali, sehingga wow, ada yang sudah berani menyatakan bahwa Gus Miftah berbohong, guys, ya. Nah, ini tentu sebagian besar ya merasakan kekecewaan ya seorang pemuka agama yang kemarin viral banget membagi-bagikan duit ya. Masih ada harapan semoga Gus Miftah segera menyadari akan kekeliruannya ya. Karena sebagai manusia biasa, guys, ya, meskipun beliau ini adalah pemuka agama, tetap saja beliau adalah manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa ya. Oleh karena itu kita masih berharap agar Gus Miftah mau berbenah ya, mau memperbaiki dirinya lagi, mau berubah dan mau bertobat ya. Sehingga di lain kesempatan beliau tidak lagi seperti ini ya. Beliau fokus bagaimana memberikan penguatan rohani kepada umat ya, memberikan wejangan atau nasihat-nasihat bijak kepada umat ya, agar umat ini senantiasa hidup dengan damai, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi dan juga apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oke teman-teman, ya harapannya seperti itu untuk Gus Miftah ya, semoga beliau segera menyadari akan perbuatannya. Saya Bastian Sebus, sampai jumpa lagi.